Kisah ini dimulai dari seorang pemuda yang dipaksa oleh adiknya untuk memainkan sebuah game simulasi kencan. Meski sang adik sedang pergi berlibur, ia tetap melanjutkan permainan itu tanpa henti, bahkan mengabaikan kondisi tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya, setelah berhasil menamatkan game tersebut, tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Ia pun meninggal karena kelelahan. Namun kematian itu bukanlah akhir. Pemuda itu justru terbangun di dunia lain, sebagai seorang bangsawan muda bernama Leon. Dunia ini terasa familiar, karena ternyata, inilah dunia dari game yang pernah ia mainkan. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di dunia ini, wanita memegang kekuasaan lebih tinggi dibandingkan pria. Menyadari hal itu, Leon langsung berpikir untuk memanfaatkan pengetahuannya tentang game tersebut, demi mengubah nasibnya sendiri. Saat menginjak usia remaja, Leon justru dijodohkan dengan seorang wanita yang usianya bahkan telah melewati setengah abad. Sebagai putra ketiga, ia juga tidak memiliki hak untuk masuk akademi, karena biaya yang terlalu besar. Terjebak dalam situasi tersebut, Leon membuat keputusan nekat. Ia menolak pernikahan itu, dan memilih mencari harta karun legendaris yang seharusnya menjadi milik sang tokoh utama dalam game. Dengan menggunakan kendaraan terbang, Leon memulai petualangannya, mengikuti ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam. Kendaraannya hancur, tak mampu menahan terjangan angin. Meski begitu, Leon berhasil selamat. Perjalanan pun berlanjut. Ia memasuki reruntuhan kuno, menghadapi berbagai bahaya, hingga akhirnya harus melawan robot penjaga yang melindungi tempat tersebut. Setelah pertarungan sengit, Leon berhasil mengalahkannya, dan melangkah masuk ke sebuah kapal canggih yang tersembunyi di dalam reruntuhan. Namun ancaman belum berakhir. Di dalam kapal, ia harus menghadapi robot penjaga lain, yang jauh lebih cerdas dan mematikan. Meski berada dalam tekanan, Leon tidak menyerah. Akhirnya, Leon mencapai ruang kendali. Dan di sanalah, ia diakui sebagai pemilik sah kapal tersebut, karena dianggap sesuai dengan kriteria manusia dari peradaban kuno. Petualangan itu pun berakhir dengan kemenangan. Leon kembali ke rumahnya, membawa harta yang melimpah. Kini, dengan kekayaan yang ia miliki, ia memiliki kekuatan untuk menolak perjodohan, dan membuka jalan menuju akademi yang selama ini ia inginkan. Tak lama setelah itu, penemuannya atas reruntuhan dan pulau terapung memberinya gelar bangsawan dari kerajaan. Namun gelar itu bukan tanpa konsekuensi. Leon diwajibkan untuk menjalani kehidupan sebagai bangsawan sejati, mencari pasangan dari kalangan elit akademi, mempelajari etika, ilmu sihir, serta aturan sebagai petualang, selama 3 tahun penuh. Sebagai bangsawan kelas bawah, jalan di akademi tentu tidak akan mudah. Ia harus menghadapi para bangsawan tinggi, termasuk pangeran dan keluarga kerajaan. Namun saat ia melangkah masuk ke tempat itu, Leon merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan alur yang seharusnya. Di dalam akademi, sesuatu yang seharusnya berjalan sesuai alur, justru mulai menyimpang. Pangeran Julius, yang seharusnya menjalin hubungan dengan Olivia, malah tertarik pada murid baru bernama Mari. Di tengah kekacauan itu, kegiatan belajar tetap berjalan. Para murid mempelajari cara mengadakan pesta teh. Awalnya, Leon merasa bosan dengan pelajaran tersebut. Namun begitu ia ditunjuk oleh gurunya. Sikapnya langsung berubah. Dengan penuh semangat, Leon menyiapkan pesta teh sebaik mungkin, menunjukkan keseriusan yang tak terduga. Sayangnya, usaha itu justru diremehkan oleh beberapa murid perempuan yang bersikap tidak sopan. Di saat yang sama,
Leon melihat Olivia menjadi sasaran penindasan. Tanpa ragu, ia menghampirinya. Leon mengulurkan tangan, mengajak Olivia bergabung dalam pesta tehnya. Berbeda dengan yang lain, Olivia menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang tulus. Sikap itu membuat Leon tergerak, dan sejak saat itu, ia bertekad untuk melindungi Olivia dari perlakuan buruk orang lain. Sementara itu, atas saran kakaknya, Olivia mulai berusaha menjalin hubungan dengan murid-murid perempuan berpengaruh, demi memperkuat posisinya. Beberapa waktu kemudian, para murid mengikuti kelas eksplorasi. Disinilah konflik kembali memuncak. Angelica dengan tegas memperingatkan Mari agar menjauh dari Julius. Namun Julius justru membela Mari, bahkan memilih meninggalkan Angelica. Di sisi lain, Leon dan Olivia yang hanya dianggap rakyat biasa, justru dijadikan umpan untuk menghadapi monster. Namun keadaan berbalik. Leon mampu menghadapi monster itu sendirian. Meski begitu, saat berusaha melindungi Olivia, ia sempat terluka akibat gigitan monster. Beruntung, Olivia segera menyembuhkannya dengan sihirnya. Tak lama kemudian, kelompok Julius datang dan menyelesaikan sisa pertempuran. Masalah pun belum usai. Ketika Mari menjadi korban perundungan, Julius langsung menuduh Angelica sebagai pelakunya. Tuduhan itu tidak berdasar, namun tetap menyakiti Angelica yang sebelumnya telah ditinggalkan. Sementara itu, Leon dan teman-temannya mulai merasa putus asa. Meski telah berusaha mengadakan pesta teh dan mengirim undangan, mereka terus diabaikan oleh para murid elit. Suatu hari di perpustakaan, Leon dan Olivia melihat sesuatu yang mencurigakan. Mari terlihat bersama pria lain. Sebagai seseorang yang juga berasal dari dunia yang sama dengan Leon, Mari tampak menikmati kehidupannya yang sekarang, tanpa ragu sedikit pun. Malam harinya, kakak perempuan Leon memberikan peringatan serius. Ia menyarankan agar Leon tidak terlibat masalah dengan pangeran. Karena jika disukai oleh mereka, hidup akan menjadi mudah. Namun jika dibenci, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Dan puncaknya terjadi saat pesta dansa. Di hadapan semua orang, Angelica kembali menuntut Mari untuk menjauh dari Julius. Bahkan, ia mengungkap bahwa Mari memiliki hubungan dengan pria lain. Namun reaksi yang muncul, justru di luar dugaan. Teman-teman Julius mengetahui hal itu, tapi memilih untuk mengabaikannya. Hal ini membuat Angelica semakin marah. Dan tanpa ragu, ia menantang Mari untuk berduel. Mari dengan tegas menolak duel yang diajukan oleh Angelica. Namun situasi justru semakin rumit, ketika Pangeran Julius bersama 4 bangsawan lainnya memutuskan untuk maju sebagai wakilnya. Di sisi Angelica, tak ada satupun yang berani berdiri di pihaknya. Semua takut dibenci oleh pangeran. Namun Leon mengetahui satu hal penting dari ingatan masa lalunya. Jika Angelica kalah, maka nasibnya sudah pasti, diasingkan, dan hidup dalam penderitaan. Sebenarnya, Leon tidak ingin menonjol. Ia ingin tetap menjadi sosok biasa, jauh dari sorotan. Tapi kali ini, ia sudah muak. Muak melihat kesewenang-wenangan para bangsawan. Dan akhirnya, Leon pun melangkah maju. Ia menawarkan dirinya untuk bertarung sebagai wakil Angelica. Dengan penuh keyakinan, ia meminta Angelica untuk menunjuknya. Meski sempat ragu, Angelica akhirnya menerima. Untuk duel tersebut, Leon mengusulkan pertarungan menggunakan armor di arena sekolah. Lebih gilanya lagi, ia berniat menghadapi 5 orang sekaligus, seorang diri. Dan ia yakin bisa menang. Sehari sebelum pertarungan, Angelica mencoba menghentikannya. Ia tak ingin Leon ikut terseret dalam penderitaannya. Namun Leon menolak. Dengan nada tegas, ia mengakui bahwa ia sudah lelah. Lelah mencari pasangan, dan kini hanya ingin menghajar orang-orang yang ia benci. Hari duel pun tiba. Saat Leon muncul dengan armor miliknya, seluruh penonton justru menertawakannya. Armor yang ia gunakan adalah model lama, besar, berat, dan dianggap ketinggalan zaman. Di mata semua orang, armor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan armor modern milik kelompok pangeran yang mengandalkan kecepatan. Pertarungan pertama dimulai. Leon menghadapi Brett. Sejak awal, Brett menyombongkan senjatanya yang dibuat dari material terbaik. Sementara itu,
Leon justru mengeluarkan senjata yang tampak aneh, sebuah 当然、 sekop. 以前に試乗した時、穴掘りに Namun di balik keanehan itu, tersembunyi kekuatan. Leon dengan mudah menghindari setiap serangan, lalu mengakhiri pertarungan hanya dengan satu pukulan telak. Brett tumbang seketika. Ronde kedua mempertemukannya dengan Greg. Dalam ingatan Leon, Greg adalah lawan yang cukup tangguh. Namun kesombongannya menjadi celah. Tanpa menahan diri, Leon menghajarnya berkali-kali, mempermalukannya di hadapan semua orang. Greg pun kalah, tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Ronde ketiga. Leon berhadapan dengan Chris, seorang ksatria pedang. Berbeda dari yang lain, Chris langsung mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Ia bertekad untuk tidak kalah. Namun kenyataan berkata lain. Sejak awal, ia sudah tertekan. Dengan gerakan cepat dan tepat, Leon menghancurkan pedang Chris, memaksanya menyerah tanpa perlawanan berarti. Penonton yang sebelumnya yakin akan kemenangan pangeran, mulai terdiam. Bahkan beberapa dari mereka mulai menyesal, telah mempertaruhkan segalanya. Kini, lawan berikutnya adalah Jill, seorang bangsawan yang tampak tenang dan sopan. Namun di balik itu, ia memiliki sisi licik. Demi melindungi pangeran, ia siap menggunakan cara apapun. Dan saat Leon lengah, ketika ia pergi ke toilet, Jill mulai menjalankan rencananya. Dengan memanfaatkan kakak perempuan Leon, ia memasang sebuah bom di dalam armor milik Leon. Meski mengetahui bahwa armornya telah dipasangi bom, Leon sama sekali tidak panik. Ia memilih untuk membiarkannya, karena baginya, ledakan sekecil itu tidak akan memberikan dampak apapun. Saat Leon mengungkap bahwa ia sadar akan rencana licik tersebut, Jill justru mencoba mengancam, bahkan menyeret nama keluarga Leon. Namun ancaman itu tidak berarti apa-apa. Tanpa ragu, Leon tetap maju dan mengalahkan Jill. Kini, pertarungan terakhir pun tiba. Leon berhadapan langsung dengan Pangeran Julius. Di hadapannya, Julius mengenakan armor terkuat yang pernah diciptakan oleh kerajaan, sebuah simbol kekuasaan dan kebanggaan. Pertarungan sengit pun dimulai. Di tengah duel itu, Leon mencoba membuka mata Julius. Ia mengatakan bahwa sang pangeran telah dimanipulasi oleh Mari, dan bahwa Angelica sebenarnya mencintainya dengan tulus. Namun semua itu ditolak mentah-mentah. Julius tidak percaya. Di matanya, Angelica tak berbeda dari wanita-wanita lain di istana. Bahkan, ia menganggap Leon telah berubah menjadi sombong, hanya karena kekuatan yang dimilikinya. Leon tidak menyangkal tuduhan itu. Ia pun menyatakan bahwa duel ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Mendengar itu, Leon hanya bisa tersenyum tipis. Ia menghargai keberanian Julius. Namun ia tahu, membunuh seorang pangeran hanya akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Karena itu, Leon memilih jalan lain. Ia akan menang, tanpa membunuh. Dan sekaligus, mempermalukan Julius di hadapan semua orang, tanpa memedulikan kebencian yang mungkin akan ia terima dari seluruh akademi. Dan akhirnya, kemenangan pun jatuh ke tangan Leon. Setelah duel berakhir, Leon langsung menemui orang tua Angelica untuk menyelesaikan semua masalah yang telah ia timbulkan. Ia bahkan rela menyerahkan sebagian harta dan gelar bangsawannya, demi memastikan keluarganya tidak ikut terseret. Karena ia bertarung atas nama Angelica, ayahnya pun berjanji akan menyampaikan semua ini kepada pihak istana. Di sisi lain, pertunangan antara Angelica dan pangeran resmi dibatalkan. Sebagai bagian dari pemulihan, Leon diminta menemani Angelica berlibur ke pedesaan. Tak hanya mereka berdua, Olivia juga ikut serta. Mereka pun mengunjungi kediaman Zola, seorang bangsawan yang sebelumnya sering menyulitkan Leon. Sesampainya di sana, Angelica dan Olivia menghabiskan waktu bersama di pemandian. Melihat keduanya semakin akrab, Leon tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Hubungan mereka pun semakin dekat. Sementara itu, di tempat lain, hak waris Pangeran Julius dan para pengikutnya telah dicabut oleh raja. Keputusan itu menghancurkan rencana Mari untuk hidup nyaman di istana. Namun nasib Leon justru berbanding terbalik. Alih-alih dihukum, ia malah dipanggil oleh raja untuk menerima gelar sebagai seorang ksatria. Dan di tengah perubahan besar itu, kehidupan di akademi tetap berjalan.
Semua murid sibuk mempersiapkan satu acara besar, festival sekolah yang akan segera dimulai. Dan Leon pun menyiapkan rencananya. Ia memutuskan untuk membuka sebuah kafe. Dalam usahanya itu, Livia dan Anji ditugaskan sebagai pelayan, menyambut para pengunjung dengan sikap anggun dan elegan. Penampilan mereka begitu berbeda, jauh melampaui gadis-gadis lain di akademi. Namun, bukan hanya Leon yang memiliki rencana. Di ruangan sebelah, Mari bersama kelompok Julius juga membuka kafe mereka sendiri. Berbeda dengan milik Leon, kafe mereka tampil mewah, dengan harga yang tinggi. Semua konsep itu adalah ide Mari. Ia ingin memanfaatkan popularitas mantan pangeran untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Dengan persiapan seperti itu, Mari yakin, Leon tidak akan mampu menandinginya. Sementara itu, Livia mencoba mempromosikan kafe mereka. Namun respon yang ia terima tidaklah ramah. Meski tidak sampai disakiti, orang-orang tetap menjaga jarak, terutama karena kedekatannya dengan Angelika. Di sisi lain, Anji tengah mengantar seorang tamu istimewa, Sang Ratu. Namun kali ini, ia datang dengan menyamar sebagai pengunjung biasa, ingin berbicara langsung dengan Leon tanpa diketahui orang lain. Sayangnya, suasana di kafe Leon justru memanas. Seorang murid bangsawan yang sombong mulai membuat keributan. Dengan statusnya, ia merasa berhak bertindak seenaknya, mengacaukan kafe, menolak membayar, bahkan melontarkan kata-kata menyakitkan kepada Livia dan Anji. Melihat hal itu, Sang Ratu akhirnya turun tangan. Ia menghentikan tindakan tersebut. Dan di saat itulah, Leon memanfaatkan kesempatan. Mengira Sang Ratu berada di pihaknya, ia tanpa ragu membalas perlakuan mereka, menghajar orang-orang yang telah merendahkannya. Setelah situasi kembali tenang, Ratu memberikan beberapa nasihat kepada Leon. Sebagai seseorang yang baru pertama kali menikmati festival seperti ini, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Sikapnya yang anggun, tanpa memandang status maupun usia, membuat Leon terpesona. Dan tanpa ragu, Leon menyatakan perasaannya. Ia bahkan melamar Sang Ratu. Dari ekspresi yang ditunjukkan, seolah ada kemungkinan bahwa lamaran itu tidak sepenuhnya ditolak. Namun sebelum jawaban diberikan, Julius datang dan memisahkan mereka.